kata sambutan dari KPC kepada Bapak Iwan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Ade Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan hormat Pak Asril, Pak Bunarman dan lumayan mendampingin saya di sini. Oh, bener kan? Saya takut jatuh. Tuh kan, minta pendampingan kan? Sama Pak Lumayan, Om Asril, Om Mayan, Om Bun, dimohon ke depan berkolaborasi, berpantun ria. Tadi belum dibalas kan pantunnya Pak Mayan, belum dibalas kan? Ayo sekarang dibalas. ternyata saya paling tua. Tapi penampilannya paling muda. Oke, semangat pagi. Pagi. Kalau kita melihat berempat di sini kan enak ya, adem ya. Adem. Itu harapan kita semua. Jadi masing-masing ketua itu punya manajemen style berbeda. Wajar ya manusia. Yeah. Saya mewakili KPC Barat dan Timur. Pak Mul tadi apa? Mendadak ke Bogor. Tidak apa-apa lah, salamnya disampaikan. Terima kasih undangannya kepada Pak Johan. KPC ini adalah yang ketua juga tua. Memang Dengan tua. muda juga enggak katanya. Tapi terima kasih ya undangannya. Saya senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman di sini. Riak-riak kecil itu biasa lah di mana-mana organisasi. Tapi pada saatnya nanti kita insya Allah bersatu lah. Nah, jadi kalau melihat tagline-nya kan happy, senang kita, health sehat, ya. Pray-nya itu sekarang ada sedekah untuk anak yatim. Nah, Luar biasa. itu yang tidak biasa dilakukan orang-orang lain. Terima kasih Komsat telah memperhatikan anak yatim piatu. Hidup Komsat. Yes. Oh, tapi gini, ada beberapa PMP kita yang juga perlu dibantu. Ya, ada beberapa lah yang kalau kita on the spot itu perlu dibantu. Tapi ya kalau ada lebihnya ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya next time lah, ya. Jadi dalam pertemuan ini saya senang sekali kita bersatu lagi, solid gitu ya. Semoga next time tetap solid gitu, ya. Jadi kalau saya ucap Komsat sehat, Komsat semangat, Komsat solid. Nah itu dia. Yang terakhir itu baru kita Sehat, semangat, solid. ya. Sekali lagi, Komsat sehat, Komsat Semangat. Komsat Solid. solid di luar dan di dalam. Jangan di luar solid, di dalamnya enggak ya. Nah, saya kira itu sambutan sudah disampaikan oleh pendahulu tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya. Oke. Ngelihatnya tadi tuh sepertinya kayak gimana gitu ya, Terenyuh ya. terenyuh. Mudah-mudahan seterusnya Komsat akan terus semakin solid, semakin kompak, semakin semangat. Luar Itu biasa. harapan kita ya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita kehadiran tamu dari Yakes Jakarta. Mungkin dalam hal ini diwakili oleh Mbak Dwi ya. Mbak Dwi mungkin tamu nanti dah. ada sedikit mungkin yang akan disampaikan Mbak Dwi dalam kaitannya dengan Yakes, atau mudah-mudahan dengan kehadiran Mbak Dwi nanti Komsat akan bisa lebih naik lagi, lebih bagus lagi, namanya lebih terkenal lagi di seluruh Jakarta gitu. Untuk itu kepada Mbak Dwi kami persilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah. Silakan Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kurang yang kompak ya. Selamat pagi. Terima kasih. Aduh, ini saya bahagia banget ya. Alhamdulillah pagi ini kita semua diberi kesehatan ya. Saya lihat banget ini
Kayaknya nggak ada habis-habisnya ini. Para pensiunan kita yang di Bekasi ada aja kegiatannya. Amin, amin. Ini suatu gambaran bagi kami Yakes sendiri bahwa diafragma kesehatan bapak-bapak pensiunan di Bekasi ini alhamdulillah meningkat ya. Iya, bagus. Karena apa? Saya sering perhatikan karena sehari-hari di rumah sakit ya kan, dan melihat kegiatan bapak-bapak setiap hari Jumat, apalagi ada namanya Komsat ya. Saya baru tahu Komsat itu ternyata Masya Allah 150 peserta. Tepuk tangan dong. Terbukti apa? Saya lihat nih kalau di rumah sakit ya, pasien-pasien itu ya makin hari dari 2 tahun ini menurun yang dirawat. Tepuk tangan dong, tepuk tangan semua. Alhamdulillah. Ya ini ya pertama saya bahagia. Tak lupa juga Bapak, saya dapat salam ini semua dari GM kami Bu Anas. Harusnya beliau mau hadir, dapat undangan dari Pak Johan ya, Pak Johan sama Pak Johan. Pak Johan enggak ada? Ada dong. Ada, ya. Ada dong. Dapat salam dari beliau. Maaf tidak bisa hadir karena harus pulang mendadak ke rumah sakit yang urgent sekali. Salam juga dari dokter kami, dari dokter Marisa, dokter Ratna. Beliau apalagi sedang musimnya GCU Pak, karyawan jadi sibuk diubur-ubur kerja target. Jadi yang kena saya lagi. Ya, harapan beliau, dokter kami, bapak-bapak ibu, bapak-bapak ibu di Bekasi ini semua sehat selalu ya. Sesuai dengan program juga kami ada program yang promotif preventif semuanya, bahwa Yakes itu menciptakan itu suatu program-program di mana untuk para peserta itu tetap sehat selalu, yang jumlahnya sakit atau meninggal itu berkurang, gitu ya. Amin amin. Saya di sini karena mewakili, maaf ya tidak siap juga, jadi saya menyampaikan apa yang saya tahu akhir-akhir ini ya. Saya pertama sebagai PSC atau AM Yakes Account Manager Yakes di wilayah Bekasi, saya akan menyampaikan masalah yang jadi rumah sakit aja. Kedua yaitu program-program Yakes yang terbaru ya. Bagi saya yang sebagai AM di rumah sakit ini sudah sering tak bosan-bosan mungkin saya akan sampaikan bahwa mitra kita itu telah banyak di sini. Maksudnya apa? Yang tadinya hanya ada 2, Mitra Barat Bekasi Timur dan ada 2, sekarang sudah ada 13. Maksudnya apa? Itu adalah mempermudah bapak-bapak ibu-ibu mendapatkan layanan kesehatan dari kami. Tapi dengan adanya banyak mitra ini, kami tidak berharap bahwa bapak-bapak ibu banyak yang sakit, tidak. Itu tidak sama sekali. Malah harapan kami dengan banyak rumah sakit, bapak-bapak tambah sehat. Apa maksudnya? Dari rekan-rekan kita itu akan mengasih gambaran wawasan inilah ada suatu metode baru misalnya nih dari bidang jantung atau dari liver segala macam kanker, mereka memberi edukasi. Mereka setia kepada yang edukasi tanpa maksudnya tanpa bayar segala macam memberi gambaran, mengedukasi ini ada tindakan seperti yang baru, pencegahannya apa, sakitnya apa. Nah itu tidak akan menagih Yakes, tidak. Mestinya manfaatnya buat kita semua. Dengan bapak-bapak ibu tahu metodologi yang baru, apa itu penyakit apa, nanti malah menjaga Yakes ikut promotif mencegah. Tidak akan terjadi penyakit seperti itu ya. Itu dia. Saya mau tahu lagi nih bapak ibu-ibu, kemarin yang dalam tahun ini dapat kenaikan kesehatan, ada nggak saya operasi jantung? Ada nggak di sini? Ada nggak ya? Saya baru ingat sih ada yang operasi sakit jantung 1, Pak siapa kemarin ya? Ada yang hernia, ya kan? Hernia. Siapa? Pak Abdurrahman ya? Pak Bundarman, oh ya Pak Bundarman. Lalu ada yang operasi lutut, saya ingat ya tuh. Nah itu memang ada. Itu kalau saya untuk kasus-kasus jantung ya di Bekasi ini nggak apa-apa, langsung aja ke rumah sakit pertama di Primaya Bekasi Barat. Ingat ya Bapak Ibu, karena apa saya membilang sakit jantung, saya bahagia Bapak Ibu senang selalu sepedahan olahraga, tapi kan harus saya bilang kembali, ingat usia, harus dirawat. Memang bangga, masih kuat usia kita jauh berapa kilometer, tapi jantung itu kita nggak kelihatan. Sama seperti mobil ya, spare partnya kan pasti akan berkurang, dan itu dijaga.
ya, karena pengalaman juga asik sepeda olahraga, nggak lihat usia apa segala macam atau berlebihan, nah akut. Nah jadi kalau bapak ibu-ibu misalnya gini, ini pagi bersepedahan, nggak rasa apa-apa, tiba-tiba di rumah atau nanti malam kok nyeri dada, rasa tersusuk sampai belakang, sebelah tangan kiri kram, bisa sampai ke pundak leher nih ya, itu monggo ke UGD. Itu yakin aja itu adalah jantung, nyeri dada seperti tertekan apa ya, dada berat. Itu tuh benar-benar gejala jantung. Tangan kanannya, tangan yang sebelah kiri nyeri, lalu rasa tertusuk ada di belakang pundak leher sama, itu adalah gejala-gejala jantung. Monggo lari aja ke rumah sakit Mitra Bekasi Timur atau rumah sakit Primaya Bekasi Barat yang di Kalimalang ya. Itu untuk kasus kardiologi. Yang kedua, kalau kasus untuk lutut, ini kan banyak sepedahan, padahal apa? Bapak-bapak kuat, tapi pasti itu ada namanya di lutut itu degenerasi. Apa artinya ada pengeroposan? Mudah-mudahan itu dengan sepedaan hilang sih, tapi tiba-tiba seringkali nyeri ya, lalu tiba-tiba ada bengkak apa, itu monggo silakan aja bisa ke rumah sakit Primaya Utara atau Primaya Bekasi Barat itu ya. Saya tanya lagi, di sini ada nggak bapak-bapak ibu yang keluarganya atau pasangannya atau bapak sendiri yang cuci darah, ada nggak? Nggak ada, kan ya? Allah. Alhamdulillah. Mungkin nanti ada teman-teman yang Kan, ya? menanyakan ya, tahu kemarin nggak pernah ikut olahraga nih karena cuci darah segala macam, atau mungkin ada yang dalam program mau cuci darah, itu biasanya kita bagus ada di Rumah Sakit Mitra Bekasi Timur dan Primaya Bekasi Barat. Primaya Bekasi Barat lebih lengkap ya Pak ya, monggo silakan aja. Nah itu masalah dari saya sendiri sebagai AM. Mungkin nanti kalau ada masukan-masukan buat rumah sakit yang bapak-bapak ibu-ibu telah pelayanan di sana kurang puas atau ada apa, silakan masuk koreksinya di survei. Yang biasa surveinya yang saya kirim ke bapak-bapak ibu-ibu ya, itu kan pernah yang 3 bulan sekali pasti akan saya minta kasih masukan lah di rumah sakit itu apa, Pak Mitra, Primaya, Hermina, tolong. Jadi masukan buat kami juga, selain untuk meningkat pelayanan, kami akan koreksi kembali ke rumah sakit tersebut. Apakah bisa kita perpanjang atau dilanjuti seperti itu ya. Tolong ya Pak, minta masukannya. Nah itu, nah. Lalu untuk masalah program Yakes, kemarin mungkin sudah ada yang ikut ya acara yang dari pusat ya. Saya sendiri nggak gitu ngikutin sih ya, karena banyak tugas. Tapi intinya dari situ adalah bahwa Yakes itu selain memberi pengobatan ya preventif, lalu memberi lanjutan rehabilitatif misalnya dengan pasien-pasien ada yang perawatan kronis di rumah sakit lama, melanjut ada ke tingkatan adalah private home care. Mungkin bapak-bapak ibu sudah banyak tahu Yakes itu ada tim PAS. Tim PAS itu biasanya mereka untuk memberi pelayanan yang urgent-urgent. Misalnya nih, bila bapak ibu di rumahnya dekat dengan lokasi kami dan tersedia ambulan, tiba-tiba nyeri segala macam, kaki jantung segala macam, susah cari ambulan, kontak kami nggak apa-apa. Kami akan siap segera ke lokasi bapak tersebut bila terjangkau. Bila tidak, kami akan hubungi mitra kita. Misalnya bapak ada di Cikarang, Cibitung, gangguin kan kita dari Gatot Subroto ke sana, bapak udah nyeri, lah, memburu waktu. Kontak saya nggak apa-apa, atau tim PAS itu, atau saya sendiri, saya akan hubungi rumah sakit terdekat. Itu maka fungsinya kenapa Yakes menjebak rumah sakit yang banyak. Bapak di Cikarang, Cibitung, saya hubungi rumah sakit di Cikarang. Tolong dong jemput rumah peserta kami ada di sini kalian seperti apa, misalnya jantung atau kecelakaannya atau stroke ya. Nah itu kan waktunya cepat ya, harus ada golden periodnya. Jadi kita ambil yang terdekat. Seperti itu tim PAS. Dan bagi pasien-pasien yang sakit kronis, mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu ada rekan-rekannya yang dirawat di rumah, yang kena stroke, kanker, tidak bisa apa-apalah, ada vegetatif ya. Nah itu tim PAS yang memantau monitoring itu ada. Sebulan sekali atau 2 minggu sekali, nanti ada pakai selang untuk makan dari hidung, ada yang lainnya misalnya terutama untuk bantu napas, itu Yakes akan follow up. Itu fungsinya tim PAS. Ada tim PAS ya Pak ya, jadi bisa hubungin ke saya atau ke tim PAS. Terus kedua itu masalah promotifnya udah.
Yang promotifnya ini ada lagi misalnya, nah saya mau menyampaikan pesan dari GM kami Bu Anas nih, tolong dong kalau kegiatan pusat udah jarang ikut nih, misalnya ada senam online, ya kan? Waktu awal sampai 100 lebih, sekarang paling cuma 30, 40. Nah itu maksudnya apa? Biar kadang-kadang kalau kegiatan seperti ini kan belum tentu pusat tahu ya. Dengan adanya bapak-bapak ikut di acara program Yakes seperti senam tadi atau prolanis, oh ya, itu akan membantu kita memonitoring bagaimana kesehatan bapak ibu. Jadi mohon ikut lagi aktif acara yang di Yakes, itu pesan dari GM kami. Terus yang ketiga, masalah ini nih, kita kan lagi tren nih ya, kita lagi musim ya polusi udaranya udah jelek, info seperti apa seperti itu. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, karena kami saya sebagai rumah sakit AM mendapat akhir-akhir ini pasiennya banyak gejala ISPA, polusi udara. Jadi memang sih ya kita anggap COVID udah nggak ada, tapi karena polusi seperti ini banyak pasien kami, maaf biasa sampaikan, karena usia lanjut, karena batuk virik dikit dengan polusi tadi, infeksi, demam, ke rumah sakit, sesak, akhirnya dada umur seperti itu. Jadi harapan kami tetap dijaga protokol kesehatan. Apalagi kegiatannya rajin banget bapak di luar yang ngumpul gini kan, mana tetap lihat banyak debu apa, pakai masker. Dari acara sepeda gini nyaman barang-barang, jangan lupa cuci tangan atau bawa sanitizer atau minimal dengan tisu seperti itu ya, pakai masker. Tetap juga kita sadar diri kalau ada kurang sehat, lagi ada demam, batuk pilek, ada kegiatan, ya sadar aja. Kalau tetap mau ikut, yakin diri kuat, silakan pakai masker atau lebih baik berdiam di rumah agar tidak menyebarkan virus-virus ke sesamanya gitu ya. Nah mungkin itu aja. Pertama tadi masalah promotif ya, dari kegiatan PAS, dari Yakes, ada tim home care, ada kegiatan kita dari pusat. Dan kalau satu lagi nih, bapak-bapak ibu untuk informasi Yakes terbaru bisa di-share di Loveit. Di Play Store buka Loveit, nanti lihat aja perintahnya. Di situ banyak program baru. Bapak mau tanya masalah apa, masalah institusi, masalah yang kesehatan, semua ada. Nanti deh kalau misalnya waktunya panjang, habis 6 kapan, saya bawa dokter-dokter kami untuk informasi masalah lain-lain yang lebih lengkap ya. Ini kalau waktunya singkat, saya ini aja sudah bisa sampaikan. Terima kasih banyak untuk undangannya. Sekali lagi doa kami bapak-bapak ibu tetap sehat selalu dan tingkatkanlah tadi kegiatannya untuk mencegah sakit agar selalu sehat ya. Akhirnya demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.